Menurut ICW sejauh ini apa indikator paling nyata bahwa pemerintahan Prabowo Gibran serius dalam pemberantasan korupsi, terlepas dari hasil survei yang sudah dipublish itu? Kami justru melihat belum ada keseriusan ya, Mbak. Beberapa indikasi justru menunjukkan berbagai manuver mengarahkan kepada upaya-upaya justru untuk melemahkan agenda pemberantasan korupsi. Salah satunya perluasan kewenangan Presiden untuk menggunakan tadi ya mekanisme amnesti, abolisi dan rehabilitasi justru untuk menganulir putusan pengadilan yang seharusnya bisa ditunggu sampai ingkrah terlebih dahulu. Jadi ada upaya intervensi dari satu sisi. Kalau dikatakan intervensi proses hukum, maka yang harus dibahas lebih lanjut adalah apakah Presiden, atau gini sederhananya, punya atau tidak Presiden mengeluarkan amnesti dan abolisi. Faktualnya ada, dan itu tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi persoalan boleh atau tidak, jawabannya boleh. Sekarang, apakah tepat atau tidak tepat diberikan? Presiden pasti punya pertimbangan tersendiri, jadi tidak tepat kalau disampaikan intervensi atau mungkin produk yang melanggar hukum, karena faktualnya memang diperbolehkan. Itu kewenangan yang melekat pada Presiden dan dijamin oleh hukum positif Indonesia. Lu termasuk Gen Z yang puas karena ngerasa hidup makin gampang atau tim yang masih merasa kurang puas? Gue nggak terlalu ngerasa ada perubahan sih antara transisi dari yang presiden sebelumnya sama yang sekarang. Cuman mungkin kalau misalkan untuk yang anak yang masih pelajar ya SMA, SMP itu mungkin mereka kan dapat program yang namanya tuh MBG, mereka dapat jatah makan. Terus untuk yang pebisnis mereka dapat insentif karena mereka membuat dapur MBG. Terus mungkin sisanya nggak terlalu kerasa sih buat gue sih. Oke, kalau lu dikasih kesempatan kasih rating 1-10, lu kasih rating berapa buat pemerintah sekarang? 8,4 oke. Survei Indikator Politik Indonesia menyebut 79,9% publik merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi bentar, itu beneran suara kita semua atau cuma jualan angka? Apakah angkanya realitas atau hanya anomali statistik? Stay tune, gue bakal bikin lo paham dalam 10 menit. Ya oke Zoners, sekarang gue udah pegang data hasil survei dari Indikator Politik Indonesia beserta pertanyaan yang ditanyakan oleh para respondennya. Dan sekarang gue mau nanya langsung kepada masyarakat di sini dengan pertanyaan yang sama yang digunakan oleh Indikator Politik Indonesia waktu melakukan survei. Langsung aja kita cari. Oke, halo Mas, nama siapa? Dengan Gaga. Mas Gaga, gue mau nanya pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh survei Indikator Politik Indonesia ya. Pertanyaannya soal tumpukan uang hasil penindakan kejahatan korupsi. Apakah Bapak atau Ibu sangat setuju, kurang setuju atau tidak setuju sama sekali dengan Kejaksaan Agung yang menunjukkan tumpukan uang tersebut? Tidak setuju. Kenapa? Karena ya di balik kondisi bangsa kita yang nggak baik-baik aja, cari kerja susah ya, nggak pantas aja sih menunjukkan uang itu. Itu juga hanya pencitraan oknum-oknum pejabat-pejabat kita aja sih untuk menunjukkan ini. Kita masyarakat nggak perlu lah udah lihat-lihat kayak gitu, nggak. Nah ini udah gitu aja sih. Oke, thank you Mas. Oke Zoners, itu tadi jawaban dari Mas Gaga ya. Dimana kalau kita lihat di survei Indikator Politik itu menunjukkan angka setuju sebesar berapa nih? 62,6%.
Dari kacamata ICW sendiri nih, angka kepuasan sebesar 17,5% di sektor korupsi ini, apakah sudah termasuk rapor hijau buat Prabowo Gibran atau sebenarnya masih banyak PR yang belum kelihatan di permukaan? Gimana Mas? Kami bahkan menilai di 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, mereka hanya dalam kurun waktu kurang lebih setahun, agenda pemberantasan korupsi kita yang sudah dibangun kian lama dari agenda reformasi 1998, yakni 27 tahun, itu dibuat menjadi seakan sia-sia. Kenapa kami bilang demikian? Karena kita bisa melihat bukan hanya janji-janji kampanye soal pemberantasan korupsi mereka sendiri sudah diingkari begitu ya. Ada 3 pola umum begitu ya yang kami soroti, yang sebenarnya dia menggerus sendi-sendi pemerintahan demokratis dan juga pemberantasan korupsi di era Prabowo Gibran. Pertama itu normalisasi konflik kepentingan yang semakin vulgar dan tak terkecuali di kabinet Prabowo itu sendiri. Dan yang kedua, ada kecenderungan untuk terjadinya sentralisasi kekuasaan eksekutif oleh presiden yang ini mengacaukan checks and balances. Dan yang ketiga, semakin gencarnya patronase dan kronisme atau sederhananya politik balas budi gitu ya, bagi-bagi kue untuk orang-orang dekat melalui proyek-proyek strategis maupun proyek-proyek prioritas presiden. Kalau dari hasil survei kan disebutkan bahwa masyarakat merasa puas dengan pemberantasan korupsi. Nah, tapi apakah ini sejalan dengan data di lapangan yang ICW temukan? Konflik kepentingan itu bisa menjadi indikator kuat begitu untuk melihat apakah korupsi itu rentan terjadi atau tidak. Nah, kita tidak usah jauh-jauh melihat dari lembaga-lembaga lain, kita lihat saja dari kabinet Prabowo Gibran gitu ya. Pas pertama dilantik, kita melihat sendiri bagaimana ada pembentukan kabinet yang sangat gemuk, bahkan terbesar sepanjang sejarah reformasi begitu ya. Jumlahnya sampai 56 wakil menteri pada saat itu, ada 48 kementerian, dan kami menemukan di 8 September 2025 setidaknya, terdapat 42 wakil menteri yang merangkap jabatan. Ini bahkan melanggar langsung begitu ya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan rangkap jabatan wakil menteri. Jadi praktik-praktik semacam ini kan menyuburkan konflik kepentingan begitu. Terakhir, sebagai masyarakat nih Mas, langkah nyata apa yang harusnya kita tuntut ke pemerintah agar angka kepuasan ini nggak cuma jadi angka cantik, tapi beneran terasa efeknya gitu kepada masyarakat? Kalau misalkan dari perspektif kami, salah satu hal yang mutlak perlu dilakukan pertama kali adalah mengembalikan Undang-Undang KPK ke versi sebelum direvisi pada tahun 2019. Karena di situ menjadi tolak ukur paling minimal untuk memberikan jaminan kepada publik bahwa agenda pemberantasan korupsi kita dapat dilakukan secara independen begitu. Jadi kalau itu belum dilakukan, sama sekali tidak ada jaminan bahwa pemberantasan korupsi kita dapat dilakukan secara imparsial begitu. Dan di sisi lain, dari sisi tata kelola, Presiden perlu berhenti memantik konflik kepentingan dengan menunjuk orang-orang terdekatnya maupun juga memberikan ruang kepada publik, ruang kepada orang-orang yang sebetulnya masih rangkap jabatan begitu. Jadi ini ketika konflik kepentingan dibiarkan menjamur, ini akan memberikan sinyal keras kepada publik bahwa tata kelola pemerintahan tidak dijalankan dengan prinsip merit maupun juga prinsip-prinsip akuntabilitas yang seharusnya dijalankan. Hasil dari survei ini yang menyebut bahwa tingkat kepuasan publik mencapai 80%. Nah, artinya apakah ini sudah mewakili suara dari rakyat Indonesia? Yang pertama, mekanisme survei ini kan mekanisme statistik ya, ada keilmuannya. Apalagi yang menyampaikan bukan lembaga survei yang baru. Ini lembaga survei indikator yang digawangi oleh Profesor Burhanuddin Muhtadi. Saya rasa kapasitas beliau bicara tentang angka-angka sudah tidak diragukan lagi. Poin kedua, angka 79,9% ini satu sisi kami syukuri, namun di sisi yang lain pemerintah juga harus lebih mawas diri. Karena ekspektasi semakin tinggi kepada pemerintah, tentu ekspektasi itu harus kami jawab. Masih banyak koruptor-koruptor yang belum tertangkap dan juga belum adanya kasus besar yang terungkap sebenarnya kan. Nah, tapi masyarakat sudah mulai percaya. Nah, gimana cara meningkatkan kepercayaan itu lagi? Pertama, komitmen pemberantasan korupsi dari presiden itu sudah diucapkan oleh Prabowo Subianto sebelum menjadi presiden. Dituangkan di dalam Astacita, disampaikan dalam pidato beliau saat 1 tahun ke belakang. Tentu itu tidak cukup, harus dengan kebijakan-kebijakan dan penegakan hukum yang dilakukan. Dan itu
sedang atau sudah berlangsung kemarin. Saya tidak tahu tolak ukur korupsi besar itu apa. Karena misalnya tahun 2025 ada kasus Pertamina kerugian negaranya 285 triliun. Apakah itu dikategorikan besar atau tidak? Tergantung persepsi. Tapi bagi kami angka itu angka yang sangat besar begitu. Ada juga kasus lain, misalnya kasus korupsi PT Taspen 1 triliun rupiah. Ada beragam kasus dengan angka triliunan rupiah. Dan itu ditindak di era Presiden Prabowo Subianto. Apalagi ada pemulihan kerugian atau aset recovery yang angkanya di atas 25 triliun rupiah. Jadi bentuk publikasi itu sekali lagi, publikasi penegakan hukum itu bukan publikasi untuk membanggakan kerja pemerintah, tidak. Tapi justru harus dipandang sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam konteks melakukan upaya penegakan hukum. Konsep mempertunjukkan uang sitaan hasil korupsi itu kan juga menjadi salah satu faktor yang membuat tingkat kepuasan publik itu meningkat di pemerintahan Prabowo Gibran. Sebenarnya apa tujuan pemerintah mempertontonkan uang sitaan yang ada triliunan itu? Apakah itu memang salah satu konsep untuk menaikkan kepercayaan terhadap publik terhadap pemerintah, atau ada tujuan lain, Mas? Iya, bahkan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah nggak ada. Jadi tujuan untuk memperlihatkan uang itu tidak ada untuk menaikkan approval rating pemerintah, tapi untuk transparansi kerja penegakan hukum. Oke, uang itu tidak usah dipamerkan misalnya. Angka saja. Angkanya memang 26 triliun. Faktual kok angka itu. Memang sudah distorkan juga ke negara. Jadi bukan permasalahan menampilkan uang, akan tetapi esensi penegakan hukumnya itu memang terjadi. Bukan hal yang sifatnya potensi. Tapi memang kalau dilihat Desember kemarin itu kan kurang lebih 6 triliun rupiah diserahkan Kejaksaan Agung ke Kementerian Keuangan. 4 triliun itu dari penanganan kasus korupsi, 2 triliun dari Satgas PKH. Kalau uang itu tidak diserahkan ke Kementerian Keuangan, barangkali mungkin bisa dicap orang gimmick. Lo uangnya sudah berpindah ke Kementerian Keuangan. Faktual dari penegakan hukum memang masuk uang itu 6 triliun. Uang itu digunakan lagi untuk masyarakat. Jadi salah jika masyarakat menilai uang itu, tumpukan uang itu untuk menaikkan approval rating. Sama sekali tidak ada. Mas, ini juga ada yang menilai bahwa kebijakan Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada dalam beberapa kasus ya, kepada beberapa tersangka itu dianggap sebagai intervensi di bidang hukum. Nah, bagaimana Mas Kurnia menilai hal ini? Apakah hal itu memang bentuk intervensi atau ada penjelasan lain? Ada 2 produk hukum administrasi yang diterbitkan oleh Presiden, amnesti dan abolisi. Kalau dikatakan intervensi proses hukum, maka yang harus dibahas lebih lanjut adalah apakah Presiden, atau gini sederhananya, punya atau tidak Presiden mengeluarkan amnesti dan abolisi. Faktualnya ada, dan itu tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi persoalan boleh atau tidak, jawabannya boleh. Sekarang, apakah tepat atau tidak tepat diberikan? Presiden pasti punya pertimbangan tersendiri sebelum mengeluarkan produk-produk hukum yang beliau keluarkan di tahun 2025. Dan berbekal informasi yang masuk kepada beliau, akhirnya Presiden mengeluarkan amnesti dan abolisi. Jadi tidak tepat kalau disampaikan intervensi atau mungkin produk yang melanggar hukum, karena faktualnya memang diperbolehkan. Itu kewenangan yang melekat pada Presiden dan dijamin oleh hukum positif Indonesia. Oke, Mas, ini kan responden yang disurvei oleh Indikator ada 1.220 responden. Betul. Nah, sementara di Indonesia itu ada 280 juta orang. Nah, cara milihnya gimana nih biar nggak dibilang pilih kasih atau cherry picking? Nah, yang menjadi populasi dalam survei ini tentu adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah. Mengapa? Karena warga dengan kategori kelompok inilah yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum.
Nah, dari populasi tersebut kita mengambil sampel 1.220 responden dengan menggunakan metode multi-session random sampling tadi. Hanya dengan mengambil sedikit saja 1.220 responden dibandingkan dengan kurang lebih jumlah pemilih kita dalam pemilu itu kan 240 juta ya. Itu sudah bisa menggambarkan kecenderungan dari opini publik secara keseluruhan. Jadi yang dominan sosok Prabowo Gibran-nya atau kebijakannya, Mas? Ya, Bagi Gen Z. Oke, kalau sebelum pilpres, sebelum pemilu tentu adalah lebih kepada sosok figur calon ya. Dalam hal ini Pak Prabowo dengan Mas Gibran ketika itu. Karena kan sebelum pemilu itu kan belum merunning kebijakan-kebijakan ya. Masih menjual janji, masih menjual program dan juga menjual sosok figur si capres dan cawapres. Nah tentu setelah merunning pemerintahan, running government gitu ya, tentu yang dinilai oleh publik adalah kondisi-kondisi tadi sebagai apakah kondisi ekonomi bagus, kondisi politik baik gitu ya, kondisi penegakan hukum seperti apa, pemberantasan korupsi seperti apa, dan juga program-program unggulan yang dijanjikan itu apakah berjalan sebagaimana yang diharapkan atau tidak. Padahal belum ada kasus-kasus besar yang sebenarnya terungkap, ya kan? Banyak juga koruptor-koruptor kakap yang masih buron gitu. Nah sejauh mana Mas faktor mempertontonkan uang sitaan ini akhirnya mempengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah? Ya memang dalam hal mempertontonkan visualisasi gitu ya di depan sorot kamera uang sitaan publik itu kan adalah satu hal yang bisa menumbuhkan kepercayaan publik. Tapi publik tentu melihat bagaimana ujung dari ini gitu ya. Itu yang kemudian tidak bisa secara terus-menerus diandalkan ya, dikedepankan oleh aparat penegak hukum. Tentu publik kan melihat bagaimana what next-nya setelah itu. Data memang bisa bicara, tapi realita di lapangan punya bahasanya sendiri. Mau 100% pun angkanya, kalau cari kerja tetap susah, tetap aja masyarakat yang kena mental. Percaya atau enggak itu pilihan, tapi tetap kritis itu kewajiban biar kita nggak cuma jadi angka di atas kertas. Sampai jumpa.